Berapa kali Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Firaun bersanding dengan bala tentaranya yang dipimpin oleh orang yang cerdas bernama Haman. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma, sesungguhnya Fir'aun dan Haman, wa junudahuma, dan pasukan bala tentaranya, kanu khati'in, mereka adalah orang-orang yang salah. Apa prestasi Fir'aun? Apa prestasi Haman? Tidak ada. Lalu kenapa namanya dituliskan dalam Al-Quran, kitab suci sepanjang zaman? Hanya untuk menjadi pelajaran, jangan sampai dikalahkan oleh hawa nafsu. Ruh itu suci, tidak ternoda, tapi begitu dia berjumpa dengan jasad, maka nafsu yang pertama adalah nafsu makan. Karena ketika ruh berjumpa dengan jasad, dia lapar. Di dalam rahim dia akan makan dari tali pusarnya. Setelah keluar ke dunia, dia merengek, menangis. Tidak ada bahasa lain dari sesosok bayi kecuali tangisan. Dia lapar, menangis. Dia haus, menangis. Dia gatal, menangis. Dia kepanasan, menangis. Bahasanya hanya satu, bahasa tangisan. Sampai pada akhirnya Allah mengajarkan berbagai macam bahasa kepadanya. Dan ketika sampai pada waktunya, nafsunya mulai bercabang. Pada awalnya hanya nafsu makan, hanya nafsu minum, hanya tenggorokan, leher, usus, dan lambung. Seiring berjalan waktu, nafsunya mulai bercabang, bertunas, berpucuk, berkembang. Datang nafsu seksual. Akil balik kata orang. Dia mulai ada ketertarikan laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Itu dulu. Sekarang na'udzubillah, LGBT, laki-laki tertarik kepada sesama laki-laki. Maka mereka pun juga disebutkan dalam Al-Quran. Umat Nabi Lut, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian atas bumi turun ke bawah, bagian kerak bumi naik ke atas. Sampai hari ini menjadi saksi sejarah. Dead Sea, dead mati, sea laut, laut mati namanya. Ikan pun tak hidup saking asinnya. Untuk menjadi bukti bagaimana Allah menghukum kaum Sadum. Mereka tidak memperturutkan hawa nafsu makan. Makan minum mereka sama seperti kita. Mereka memperturutkan hawa nafsu seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia. Man wajadtumu ya'malu amala qaumi Lut, siapa yang kamu lihat melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka bunuhlah kedua-duanya. Yang bertindak sebagai jantan, yang bertindak sebagai betina, halal darahnya menurut hukum Islam. Begitu lengkapnya hukum Islam, dari mulai makan pakai tangan kanan, dari mulai menguap sampai lalat masuk ke tempat air minum, dibahas sedemikian sempurna. Berapa tahun kita merdeka? Sudah berapa kali anggota legislatif duduk untuk mengeluarkan undang-undang, perda? Adakah yang mengatur tentang homoseksual? Sampai hari ini boleh terkejut, boleh tak menduga, boleh tidak menyangka, ternyata belum ada hukum negara terkait dengan pelaku homoseksual. Makanya mereka bebas bertindak sesuka hatinya, mengejek-ejek agama. Kami berbuat, memang kamu mau apa? Uang-uang kami, dosa-dosa kami, urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Dengan bangganya mereka berkata di medsos, memang uang adalah uang, dosa adalah dosamu.
Yang kena penyakit virus HIV/AIDS adalah kamu. Tapi kalau azab itu datang, maka orang-orang baik pun juga akan kena. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Kalau kamu tidak melakukan itu, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum 'iqaban, Allah akan menurunkan hukuman. Ketika angin puting beliung datang, ketika gempa bumi tiba, ketika tsunami menghantam, dia tidak membedakan mana rumah orang taat, mana rumah pelaku maksiat, rata dengan tanah. Dosa-dosamu, neraka-nerakamu. Tapi kalau azab itu datang, rumah kami akan kena juga, wahai pelaku dosa maksiat. Kalau belum sanggup menegakkan kebenaran, jangan bertepuk tangan melihat kemungkaran. Begitu kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Jangan berikan panggung kepada perbuatan maksiat dan dosa. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan, keluarkan undang-undang, keluarkan kepres, keluarkan perda, keluarkan perbed. Kalau ada kepala daerah, anggota legislatif rajin sholat duha, rajin puasa sunan Senin Kamis, itu bukan amalan pejabat, itu amalan anak TK, itu amalan emak-emak. Siapapun sanggup puasa sunnah, siapapun sanggup berzikir sholat duha. Amal anggota legislatif adalah mengeluarkan undang-undang yang menyelamatkan anak bangsa dari kehancuran. Di antara yang menyebabkan bangsa ini hancur adalah membiarkan kemungkaran. Orang-orang yang sayang dengan negara kesatuan Republik Indonesia, dia akan memperjuangkan hukum. Kenapa? Karena tidak semuanya selesai dengan khutbah. Disampaikan di khutbah, pelaku dosa tidak sholat Jumat. Disampaikan di ceramah, yang hadir ceramah anak-anak dan lansia. Disampaikan dalam pengajian, yang pengajian ibu-ibu rumah tangga. Kalau mau negeri ini baik, maka keluarkanlah dalam bentuk produk undang-undang. Maka memilih orang baik untuk duduk di tempat yang baik, mengeluarkan hukum yang baik. Kita tinggal di negara demokrasi. Siapa saja berhak untuk mencalonkan diri, memilih dan dipilih. Umat Islam punya suara. Umat Islam akan memberikan suaranya. Pada saat itu dia sedang bersaksi di hadapan Allah. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Min Fiqhi Daulah, ketika engkau memilih orang-orang yang mewakilimu untuk mengeluarkan keputusan bangsamu untuk orang banyak, saat itu kau sedang bersaksi. Aku bersaksi bahwa orang ini layak untuk mengeluarkan undang-undang, menjaga kehormatan anak cucu, harkat martabat bangsa Indonesia, yang menyebutkan nama Allah di dalam sumber negaranya, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang mana? Disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Setiap anak SD hafal itu. Kenapa? Setiap hari Senin dia akan ditugaskan guru untuk membacakan itu, bahwa negeri ini negeri bertuhan, bukan negeri berhantu. Negeri ini adalah negeri yang beragama, menghormati ajaran agama sebagai sumber inspirasi kehidupan manusia. Walau anna alal qura amanu, seandainya penduduk negeri ini beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, kami akan bukakan barokah-barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Dari langit turun hujan, air hujan memenuhi sawah yang tak sanggup membuat irigasi.
padi hijau menguning, maka negeri kita menjadi swasembada beras. Bahkan orang Vietnam pun dapat beras membeli dari negeri kita. Tapi begitu Allah mencabut rahmat dan barakah, air hujan juga yang turun, tapi dosisnya berlebih, maka bibit-bibit padi mati tenggelam. Padi yang besar akarnya busuk karena airnya terlalu banyak. Padi tak sempat menguning, dimakan wereng, dimakan tikus, makhluk yang sebelumnya diciptakan Allah untuk memakan hama yang lain, tapi pada masanya memakan rezeki manusia. Akibat apa? Karena manusia menghancurkan habitat makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berislam bukan hanya sekedar lahir akikah, nikah walimah, mati takziah. Itu berislam yang minimalis. Islam mengatur segala aspek kehidupan. Dari mulai bangun tidur sampai tidur malam, kita mesti berislam. Negeri ini adalah negeri mayoritas muslim. Dari mulai ujung Aceh sampai ke Papua Barat, Raja Ampat, raja-raja di Papua Barat masih menyimpan Quran berkulit kayu yang disampul dengan kulit kijang, dibukakan oleh raja kepala suku. Inilah Quran yang dipegang nenek moyang kami. Siapa yang membawa? Para dai. Dari mana mereka datang? Mereka datang dari Samudra Pasai, Aceh, Darussalam. Dai-dai kita datang ke sana. Sampai hari ini buktinya ada dan nyata. Bayangkan kalau mayoritas ini tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, cuek, tidak mau tahu, membiarkan kemungkaran merajalela, maka apa yang akan terjadi di masa akan datang? Kita tidak lagi punya kehormatan, tidak lagi punya martabat, tidak lagi dihormati dan dimuliakan. Maka wajib bagi kita untuk menjaga negeri ini. Manusia yang hidup dari berbagai macam suku dan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, maka kewajiban bersama untuk menjaga kebersamaan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW hidup di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Maka Nabi mengeluarkan muahadah, perjanjian yang dikenal dengan pasal-pasal piagam Madinah. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri menuliskannya dengan indah dalam 12 pasal. Orang Islam dengan yang tidak Islam sama-sama menjaga kota Al-Madinah Al-Munawwarah dari serangan orang kafir musyrik dari Makkah. Walaupun satu suku dari Makkah, sama-sama Arab, sama-sama Quraisy, sama-sama bersaudara, sama-sama masa kecil, tapi kalau mereka menyerang kota Madinah, maka orang Yahudi yang berbeda suku, berbeda agama adalah saudara dalam mempertahankan benteng kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Begitu juga dengan negara kita. Walaupun kita berbeda agama, tapi serangan dari luar, serangan homoseksual, serangan narkoba yang merusak, merajalela. Dulu kita diserang oleh Belanda, diserang oleh Jepang. Hari ini mereka tidak datang dengan persenjataan, tapi mereka datang dengan sesuatu yang lebih hebat, lebih dahsyat daripada senjata api yang nampak di ujung mata. Dengan persenjataan yang menghancurkan anak-anak muda kita. Wajahnya sehat, tubuhnya sehat, tapi otaknya hancur berkeping karena website porno, karena berbagai macam yang merusak, dari mulai yang kecil sampai yang besar. Jadi kalau ada guru, kiai, buya, alim ulama mengajak anak-anak kita mesti bersekolah pendidikan agama, mesti diangkat paling tidak 5 guru. Guru akidah akhlak, guru bahasa Arab, guru Quran hadis, guru fikih, guru sejarah.
Sesungguhnya mereka ingin supaya anak-anak bangsa ini menjadi baik. La ikraha fiddin. Tidak pernah kita memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama kita. Bagaimana etika bertetangga berbangsa? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau orang yang berbeda agama denganmu itu tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, tidak memerangi dan membunuh kamu, antabarruhum, kamu boleh berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, kamu boleh bersikap adil kepada mereka. Sampai hari ini ada non-muslim di Mesir, padahal Salahuddin Al-Ayyubi berkuasa. Berbagai macam kekuasaan Islam, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani. Mengapa masih ada orang berbeda agama dengan kita hidup, tempat ibadahnya tidak diganggu? Karena Islam datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, bukan diam melihat kemungkaran. Apa kata Imam Abu Ali Ad-Dahhak? As-sakitu 'anil haq syaitan akhras. Dia melihat kemungkaran adalah setan bisu. Sudah setan bisu, tidak dapat menggunakan lidahnya. Kelak semuanya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun adalah orang yang memperturutkan hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsu makan, nafsu kekuasaan, nafsu libido seksual adalah bagian dari perbuatan setan. Rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu, jauhilah, la'allakum tuflihun, kalau mau mendapatkan kemenangan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bangga masjidnya besar, jamaahnya banyak, tapi apakah anak cucu kita akan mengalami hal yang sama? Tidak ada jaminan. Kita hari ini adalah buah ranum yang dipetik, ditanam oleh bapak, ibu, datuk, nenek moyang kita dulu. Kalau mau melihat buah yang masak 30 tahun akan datang, adalah tanaman yang kita tanam saat ini. Tangan mencincang, bahu memikul. Apa yang ditanam, itu yang akan dituai. Islam mengajarkan kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan hidup mengikut Fir'aun, silakan hidup mengikut Haman, silakan hidup mengikut cara umat Nabi Lut. Toh semuanya mati, akan menjadi santapan cacing tanah, akan mempertanggungjawabkan setiap kedipan mata, bisikan telinga, lintasan hati dan pikiran. Isma syi'ta fa innaka mayyit, hidup sesuka hatimu karena kau akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim.